Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Shadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentunya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi apapun, dalam keadaan apapun, hendaklah senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena diterangkan dalam Al-Qur'an banyak sekali bahwa manusia itu masih sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita walaupun masih sedikit sekali yang kita syukuri, mudah-mudahan akan mengantarkan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita hadiahkan kehadiran dengan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumul qiyamah kita termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka untuk terus saling mengingatkan di antara kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu pasti berbeda-beda, ada kelebihan dan ada kekurangan dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai manusia hendaklah kita saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Kalau beda, kalau kita pesantren itu yang mengaji artinya berguru dengan para ulama-ulama kita. Tapi kalau kita tingkatnya di sini adalah hanya menyambung beda para ulama-ulama guru kita terdahulu, dan kita mengingat kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh para guru kita agar kita tetap istiqomah dan tidak lupa. Itu tugas kita sebetulnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, jadi sebenarnya tugas kita hendaklah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segi apapun. Kalau kita hidup ini diisi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat, setiap waktu hidup ini akan terasa nikmat. Maka janji Allah berjelas bahwa barang siapa yang bersyukur nantinya akan ditambah nikmat yang lebih baik. Padahal kita masih sedikit sekali bersyukur kepada Allah SWT. Apalagi kita mampu setiap kegiatan apapun yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak dilarang oleh agama Allah, hendaklah kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT. Artinya memanfaatkan
menyempatkan waktu kita dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini kita akan berbagi pengetahuan yang kita pelajari bersama kita ingat. Jadi pada malam hari ini tentang arkan din, artinya tiangnya agama. Itu pada dasarnya itu ada 3. Yang pertama disebutkan adalah Islam. Ya. Kalau disebutkan di sini adalah tentang arkanuddin atau tiangnya agama Islam. Agama adalah yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ya, pembahasan pada hari ini adalah judulnya iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan dapat mengantarkan kita sehingga segala amal ibadah kita yang kita lakukan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Islam secara bahasa berarti tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau secara bahasa. Makanya di situ ada doa raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Itu merupakan bentuk pasrah kita kepada Allah. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agama Nabi Muhammad dan seterusnya. Berilah aku ilmu dan kepahaman dan seterusnya. Itu merupakan bentuk kepasrahan atau tunduk dan berserah diri kepada Allah SWT. Sedangkan menurut syariat Islam adalah tunduk dan pasrah kepada Allah dengan melaksanakan rukun Islam yang 5. Kalau kita mempunyai minimal 4, karena di situ kalau haji itu tahiyyatul baiti beristirahat bagi orang yang diberikan kemampuan. Ya saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Dan juga mudah-mudahan kita yang belum ke sana seperti saya pribadi, kita berharap mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan cepat dikabul oleh Allah SWT, bisa berziarah ke Makkah. Amin ya rabbal. Jadi kesimpulannya bahwa kita bisa dikatakan sebagai seorang Islam itu berarti itu minimal kita sudah menjalankan yang rukun Islam yang 5 ini. Tapi yang yang kelima itu bisa ditoleransi dalam arti bagi yang mampu. Tapi yang 4 inilah mari sama-sama kita betul-betul amalkan kita supaya menjadi orang Islam yang kafah. Yang pertama jelas kesaksian kita kepada Allah SWT. Makanya di situ tadi disebutkan ada berserah diri kepada Allah SWT. Karena kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Itu paham. Memang rata-rata para sahabat termasuk diri saya agar kita di mana saja, kapan saja supaya takutlah kepada Allah SWT. Yang kita tanamkan anak kita sampai saat ini, ayolah bagaimana anak kita itu takut kepada Allah, jangan takut kepada siapa. Artinya di mana dia berada tidak akan mau melakukan maksiat. Kenapa? Selama kita merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling PR bagi kita, termasuk kami sedang mendidik anak-anak kita. Kita makanya kita berdoa, kita sholat khayat malam untuk mendoakan anak istri kita supaya apa? Ya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah tertanam itu dilepas di mana-mana itu, insya Allah dia tidak akan melakukan. Orang saja kalau sudah yang kedua adalah sholat. Kalau kita sudah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan disembah Allah dan Nabi Muhammad dalam utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Nah, pembahasan yang kedua saja, kalau sholat kita sudah sempurna di hadapan Allah SWT, itu saja sudah dijauhkan dari perbuatan keji dan murka. Ini kalau sholatnya sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada yang baru. Jadi kita kembali
menjadi Islam yang sempurna di hadapan Allah SWT, tentunya menjalankan rukun Islam yang berlima. Yang pertama adalah syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat dan haji bagi orang yang mampu. Nah, ini mana? Pertama, sebagai tiangnya agama. Dan kita, karena kita sebagai orang Islam dan kita harus meyakini sebelum mati bahwa satu-satunya agama yang sah yang diterima oleh Allah SWT hanyalah Islam di dalam ayat Inna dina indallahi Islam. Itu harus kita lakukan. Tapi kita masih juga kadang-kadang masih terlihat kepada dan sebagainya. Mari itu mari sama-sama terus kita belajar, terus kita belajar di Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Kita cari referensi, kita sering datang ke ulama, ada pengajian kita hadiri. Intinya itu tadi, untuk memperbaiki keimanan dan Islam. Karena tanpa belajar, tanpa ilmu, sangat-sangat sulit untuk mencapai iman kita kepada Allah SWT. Apalagi tentang beriman apa sifatnya wajib bagi Allah, wujud dan sebagainya. Mulai dari situ agar kita paham dan gerak-gerik kita itu jangan salah, akan terlimput semua oleh Allah SWT melalui keputusannya, terutama malaikat Rahim. Mari kita tanamkan dalam diri kita di mana saja, posisi apa saja. Jangan sekali-kali kita kesempatan dijadikan suatu pemimpin, kesempatan untuk berpola. Semua akan terekam oleh Allah SWT. Tidak luput sekecil apapun keadilan Allah SWT. Jadi itulah yang harus sama-sama kita tanamkan kepada anak kita. Ini memang PR paling berat bagi kita. Maka akidah keyakinan yang matang kita tanamkan, dan juga jangan sampai lalai sholat. Itu pakemnya hidup. Kalau seorang muslim mengaku seorang Islam tapi tidak menjalankan rukun Islam, yakin dijamin hidupnya tidak akan bahagia. Itu akhirnya, apalagi nanti di akhirat. Secara kesehatan pasti masih gelisah, masih panik dan lain sebagainya. Hidup yang tak tentu arah, mungkin harta banyak tapi hidup harus begitu saja karena hidupnya tidak mendapatkan suatu keberkahan dari Allah SWT. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita itu pada sama-sama kita sama-sama masih proses masalah seperti apa dan lain sebagainya, tapi kita terus berusaha. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Nurul Alim, dan salah biar itu supaya kita menjadi orang baik. Karena apa? Kita itu belum baik sebenarnya. Memang diciptakan oleh Allah memang fi ahsani taqwim. Kalau kita insana fi ahsani, makhluk yang paling sempurna tapi dalam bentuknya. Jadi bukan akal dan sebagainya, kita harus melalui proses pembelajaran. Bagaimana mencontoh baginda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah diturunkan buku ini adalah memberikan tauladan akhlakul karimah. Sampai melakukan diri Rasulullah uswatun hasanah. Paling tidaklah sifat wajib bagi Rasul yang 4 itu salah satunya kita miliki. Kita selalu benar, amanah, tabligh, patronat, taruh cerdas adalah semuanya tidak tentu semuanya cerdas, tapi sedikitlah kita berusaha menjadi orang yang benar. Artinya di mana saja, kapan saja. Yang kedua, amanah ketika diberikan tugas atau perintah Allah seperti kita, karena tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah SWT. Jadi bagaimana supaya kita berangkat beribadah ini bukan karena sesuatu, tapi karena terus bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kodratnya Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Tadi mau terangkan,
berangkat dari itu menjalankan tugas atau perintah dari Allah, khususnya ibadah-ibadah yang wajib khususnya, itu Allah akan berikan keringanan langkah kita. Itu salah satunya. Nah, jadi mari sama-sama kita koreksi, kita introspeksi pada diri kita. Sudahkah ketika memandang azan di masjid dan sebagainya, musola, langsung kita bergegas bangun untuk mandi, mempersiapkan menghadap Allah, ataukah masih nanti bentar dan sebagainya? Ini ukuran kita. Kalau kita sudah menjalankan syariat Islam atau rukun Islam yang betul-betul dikehendaki oleh Allah SWT, sholat saja itu sudah bisa mencegah ketidakbukaan. Apalagi dengan puasa, dengan zakat, membersihkan harta. Sangat lengkap Islam itu ajaran, sangat sempurna. Maka beda ayat terakhirnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu Islam. Sudah sempurnakan Allah. Jadi kita tidak salah pilih kalau kita menjadi orang Islam. Tinggal bagaimana kita menjadi Islam yang kafah, yang sempurna di hadapan Allah SWT. Itu juga proses, makanya diwajibkan belajar seumur hidup, artinya sampai kelihatan bahwa hidupnya dirahmati Allah SWT. Jadi bulan tentang yang kedua, soal 3 puasa, jelas kita diwajibkan setiap tahunnya ada 1 bulan dari bulan suci Ramadan. Itu ada poin yang sudah diterangkan dalam soal ayat 130 dan sebagainya. Zakat dan surat Taubat sudah disebutkan juga. Semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Tinggal bagaimana kita mengkaji, mempelajari, lalu kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu yang kedua tentang iman. Secara bahasa berarti membenarkan. Secara syariat iman, secara syariat iman artinya membenarkan dan mempercayai dengan penuh kesungguhan akan keenam rukun iman yang telah disebutkan dalam hadis. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah. Dan itu rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya inilah yang perlu terus kita tanamkan kepada anak kita agar keimanan yang betul-betul menghujam. Karena apa? Hanya bekal iman dan Islam yang akan mengantarkan kebahagiaan kita di akhirat. Karena diterima dan tidaknya amal kita, bagaimana keimanan kita yang betul-betul kepada Allah SWT. Jadi ketika kita melakukan apapun, landasilah, berangkatlah karena Allah SWT. Kita diberikan memperpanjang kesempurnaan dalam bentuk tubuh, tangan 2, kaki 2, mata 2 dan sebagainya. Itu saja kita tidak mampu untuk bersyukuri yang ada dalam anggota tubuh kita. Yakin itu. Tapi kita alhamdulillah masih mau bersyukur dengan kita menjalankan ibadah, sholat, menolong sesama. Itu adalah bentuk rasa syukur, memanfaatkan apa pemberian Allah kepada kita. Di situ karena kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti selagi kita masih hidup, pasti membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah itu jadi Bapak Ibu yang bermasalah. Jadi agar kita dijauhkan dari godaan setan. Waktu Jumat kemarin kita sudah jelaskan, kita ulas kembali. Jadi setiap langkah apapun kegiatan kita yang tentunya itu akan memberikan manfaat kepada keluarga kita, memberikan kebaikan kepada keluarga kita, hendaklah selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita dijauhkan dari sifat riya, sombong, takabur. Kita sholat, kita berpakaian najis dunia sebagainya, hilangkan, mari sama-sama kita hilangkan. Karena itu intinya kita berbaju untuk menutup aurat kita. Kita pakai sarung dan sebagainya, niatkan untuk menyempurnakan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita dijauhkan dari godaan setan. Memang setan itu sudah berikat
keras sampai hari kiamat dia akan mengganggu kita. Kita akan gelincirkan orang dalam sakaratul maut saja. Iblis kan masih hadir, masih datang menyerupai orang tua kita. Maka kita selalu dekat dengan orang yang dalam keadaan itu, hendaklah kita tamkinkan, kita bantu dan kalimat Allah. Minimal kalau nafas yang memang sudah pendek ya Allah. Tapi kalau masih cukup ya kita sampai sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu yang kedua agar kita dijauhkan dari ganggu setan, berangkatlah segala aktivitas terutama ibadah kita kepada Allah SWT. Kita menjalankan perintah Allah SWT, kita puasa, zakat, semua aktivitas yang kita lakukan adalah ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah SWT. Itu memang sangat berat, tapi harus proses. Sama kita masih mungkin sama seperti kita semua, tapi kita berupaya bagaimana hidup ini terasa nikmat, sebagaimana janji Allah kepada kita ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah terasa nikmat dalam hidup ini, inilah mungkin insya Allah sebagai tanda-tanda kita syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga agar kita dijauhkan dari goda setan, tidak mudah timbul ria coba baru dapat bisa seperti ini. Itu ya, jangan suka berprasangka buruk pada sesama, jauhkan. Kadang-kadang kita berkedatangan kamu modelnya seperti ini, wah ini kayak ini, tak boleh. Kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada siapapun. Walaupun mungkin itu baik di hadapan kita saat itu, tapi dalam semua kebalikan bahwa ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tamu apapun sambutlah dengan baik. Itu supaya itu jangan sampai kita, kalau kita sering berprasangka yakin hidup kita itu terasa sempit. Artinya apa? Sedikit-sedikit simpulan dan sebagainya. Padahal diri kita itu masih banyak kekurangan kita. Mungkin kita masih banyak waktu yang terbuang sia-sia. Maka dari itu bersama-sama di sisa-sisa usia ini, hendaklah di mana saja, kapan saja nafas kita keluar masuknya nafas kita diajarkan oleh para guru tolekoh kita yang terdahulu. Hendaklah melepaskan Allah. Itu bawa di dalam keadaan kita mengendarai mobil, motor dan lain sebagainya. Akan apa? Ketika kita tetap kecelakaan misalnya, kita dalam keadaan menyebut kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebenarnya torekoh itu adalah menancapkan kalimat Allah dalam kolbu manusia. Artinya kepada hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. Supaya apa? Mudah melepaskan, karena kita sudah terbiasa melafazkan ketika kita dalam salat Allah, ketika kita dijemput oleh malaikat Israel, kita dengan mudah melepaskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Torekoh itu namanya jalan. Itu asalnya kan torek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Torekoh menuju kepada Allah Rasulullah, mencapai dengan apa namanya melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Abdul Qadir Jalani dan sebagainya. Karena orang itu adalah Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Syekh Abdul Qadir Jalani juga orang yang paling sudah istilahnya luar biasa, yang kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah harapan kita, tawasul kita untuk menjembatani. Sebagai contoh, kita misalnya mau ke Caan, kalau belum kena RT/RW atau Kultura, mungkin kita akan susah untuk menjembat. Tapi kalau ada jembatan, itulah ukuran kita. Kalau sudah ada yang dekat dengan beliau, bukan dekat
ketika kita doa awalnya dengan sholawat dan akhirnya dengan hamdalah dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu yang terakhir atau yang ketiga yakni tentang ihsan. Ihsan artinya adalah memurnikan atau mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan menunaikannya sebaik mungkin. Itu ihsan. Ihsan ketika beribadah yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sedang melihat Allah saat melakukan ibadah tersebut, atau jika tidak mampu melihat Allah maka merasakan bahwa Allah sedang melihat kita dan memperhatikan semua gerak-gerik kita. Inilah yang dinamakan ihsan. Itulah tiangnya agama itu. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Kalau kita sudah memiliki yang namanya ihsan, insya Allah kita merasa di mana saja, kapan saja tidak akan terpantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan mampu melakukan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita tanamkan. Karena ada suatu riwayat, ini adalah pada suatu ketika, ini bisa kita ambil kisah ya, tentang ihsan ini. Pada suatu hari Abdullah bin Umar sedang melakukan perjalanan melihat seorang anak sedang menggembala kambing. Maka didekatilah anak itu. Anak, ada apa? Pak, ini Abdullah. Begini aja, kambingnya sejual satu boleh? Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini bukan kambing saya. Nah, bilang aja, pokoknya kambing salah satunya dimakan oleh serigala atau hilang kemana. Lalu anak tersebut bongkar, kau menjual satu dari kambing-kambing itu padaku. Kambing-kambing ini bukan milikku, jawabnya. Katakan saja kepada pemiliknya bahwa seekor serigala telah berhasil menerkam salah satu kambing. Lantas jawab anak itu, lantas di mana Allah? Jawab anak itu, coba bayangkan. Di mana Allah kata Allah kepada Abdullah bin Umar, lalu Abdullah tercengang, subhanallah. Berarti ini anak sudah memiliki keimanan yang luar biasa. Ihsan. Dia masih kecil, diberi amanah untuk membala kambing, dia tidak mau melakukan kesalahan. Artinya supaya dijual sama beliau, bilang aja dimakan saja. Lalu yang kedua ada seorang guru yang muridnya ada 5. Pada suatu ketika murid yang 4 ini cemburu karena salah satunya sangat dicintai oleh guru tersebut. Lalu akhirnya udah gini aja, kalau memang kamu merasa tidak nyaman, merasa cemburu, saya memang cinta kepada salah satu santri yang kita cintai, maka dikasihlah 5 ekor ayam sama-sama membawa pisau yang sama-sama tajam. Diperintahkan, silahkan kamu cari tempat ini, potong ayam ini, asal siap sudah, di mana sudah tidak ada yang melihatnya. Jadi setelah itu singkat cerita, panggillah satu persatu. Santri yang pertama, ya Pak Guru, ini sudah saya laksanakan, bagus, mati dalam keadaan mati ya. Taruh dulu. Silakan berdiri di sini. Yang kedua, sudah saya laksanakan, sudah tengok kanan kiri belakang depan, tak ada satu pun orang yang melihat. Bagus, kata beliau. Yang ketiga begitu juga. Sampai keempat begitu juga sudah mati semua. Salah satu pulang tidak dipotong masih hidup. Wah ini kenapa nggak potong? Loh, bagaimana saya bisa memotong dulu atau Pak Ustaz? Karena saya mencari tempat sekalipun tidak ada dan tidak bisa melihat kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya guru itu cinta karena keimanan yang melebihi itu. Jadi nggak jangan sampai kita bahwa memberikan anak santri kita, karena kalau anak santri kita itu lebih baik daripada kita. Oleh itu mari sama-sama kita sebagai seorang guru atau seorang yang di
dibilang sebagai penyampai sedikit risalah atau sebagai pengajar seperti kita ini, pada sama-sama berintrospeksi kepada kita semuanya, jangan sampai timbul sifat kesombongan dalam diri kita, karena Rasulullah, mari sama-sama kita betul-betul meneladani beliau. Dari sedikit demi sedikit cara hidup beliau, kita mau makan, baca doa, kita mau apa saja selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan motivasi pada kita, terutama dari saya pribadi, untuk selalu berbenah diri, memperbaiki diri kita dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar kita bukan banyaknya amal yang kita kerjakan, tapi keikhlasan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat ihsan itulah yuk mari sama-sama kita cari dan kita amalkan dalam hidup kita. Kapan saja, di mana saja, kita harus merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita merinding gulma kita, sanggupkah kita nanti mempertanggungjawabkan? Tapi yuk kita selagi di sisa-sisa umur kita manfaatkan, kita berbanyak untuk mohon ampun atas semua kesalahan kita yang telah. Cari kekurangan kita, jangan pikirkan perbuatan baik kita, jangan diingat-ingat itu. Ingatlah selalu kesalahan kita. Supaya apa? Supaya kita selalu rendah hati di hadapan Allah, jadi mendapatkan nilai pahala yang sempurna di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Mudah-mudahan melalui tausiah pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, kita bisa istiqomah terus berpegang teguh kepada ajaran Islam yang kita cintai, dan juga wanti-wanti dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali yuk kita jangan sampai kita mati itu melainkan dalam beragama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali bisa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu adalah kelemahan pribadi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni